ada isu renggangnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Apa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Kita makin dekat kok. Tolong jangan memberitakan yang jelek-jelek gitu ya. Saya lihat sih ini upaya untuk memecah belah Prabowo dan Jokowi kok. Ini jelas divide et impera. Kalau melihat Mas Gibran itu dan Pak Jokowi jangan pakai kacamata biasa. Kalau pakai kacamata biasa pasti kecelek. Sebagaimana berulang kali orang melihat Mas Gibran dengan kacamata biasa. Kalau Bung Kodari kan mengatakan jangan dari kacamata biasa. Kalau dalam kacamata biasa itu lumrah terjadi karena kalau dua orang dipertemukan oleh kekuasaan, maka kekuasaan itu pula yang akan memisahkan mereka gitu. Tapi bisa juga dilihat dari kacamata lain bahwa ini adalah sebuah inisiatif dari presiden terpilih Pak Prabowo tanpa harus kemudian apa-apa terlebih dahulu menunggu izin Pak Jokowi, apa-apa kemudian menunggu arahan dari Pak Jokowi. Nah dulu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dipertemukan oleh kepentingan kekuasaan. Pak Prabowo jadi calon presiden, ya wakil presidennya adalah anaknya Pak Jokowi, dalam hal ini adalah Gibran gitu. Nah tentu setelah kekuasaan itu di tangan mereka, bagaimana? Ya mereka akan berkepentingan untuk mengakumulasi kekuasaan sebanyak-banyaknya. Pak Prabowo ingin banyak, Golkar ingin banyak, ya kemudian Pak Jokowi juga ingin banyak. Enggak, gini, saya mau meluruskan, gini ya. Kita jangan melihat gestur, tunjukkan masalah-masalah yang nyata, masalah-masalah yang konkret. Sekarang konflik apa sih yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Konflik yang nyata sekarang ini apa? Apa yang kita lihat ada apa enggak? Kalau enggak ada jangan diada-adakan. Kalau isu yang digulirkan oleh teman-teman PSI, Pak Jokowi akan diposisikan di atas partai-partai menjadi koalisi permanen itu gitu ya. malah akan merusak sistem presidensial dan secara tidak langsung itu seperti merendahkan posisi seorang presiden terpilih. Bahwa di panggung belakang mungkin saja Pak Jokowi masih berperan. Bahkan ada isu yang mengatakan kalau di X atau Twitter itu Pak Jokowi Sabtu kemarin katanya sempat memanggil Surya Paloh. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi isu yang berseliweran seperti itu sehingga kemudian sekarang terjadilah kesepakatan dengan Pak Prabowo. Artinya di belakang layar Pak Jokowi masih berusaha. Iya, semuanya ini kan tesisnya ini ada dua sekarang ini. Jokowi dengan Prabowo ini kan duet atau duel. Tentu ada yang melihatnya sebagai duet, ada juga yang melihatnya sebagai duel. Bang Ray melihatnya sebagai duel, karena itu mengemukakan alasan-alasan yang mengindikasikan bahwa itu duel. Sementara saya melihatnya sebagai duet. Ini kan sesuatu yang lazim lah dalam dunia politik. Kalau kita dipertemukan oleh kekuasaan, kita juga akan dipisahkan oleh kekuasaan itu gitu. Artinya? Artinya Pak Prabowo, Gibran, Pak Jokowi itu kan dipertemukan oleh kepentingan untuk berkuasa. Gitu kan? Nah setelah kekuasaan itu didapatkan, problem keduanya adalah siapa yang lebih menguasai gitu loh. Nah problem siapa yang lebih menguasai inilah menurut saya yang potensial membuat mereka renggang. Apakah yang akan lebih menguasai nanti memang presiden terpilihnya, atau yang menguasai ini adalah presiden yang merasa bahwa dirinya paling berjasa bagi kemenangan pasangan calon ini gitu. Kalau kemarin misalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi belum apa-apa sudah menerima tamu seperti Pak Surya Paloh, kan Pak Prabowo nggak melakukannya gitu. Nah pertanyaannya kenapa justru Pak Jokowi yang mengundang Pak Prabowo, Pak Surya Paloh untuk datang ke istana lalu menyebutkan di hadapan publik kalau ada komunikasi yang diinginkan berhubungan dengan Pak Prabowo melalui pintu beliau gitu. Kan itu sebetulnya sinyal-sinyal yang ingin mengatakan bahwa saya cukup punya pengaruh ke dalam koalisinya Pak Prabowo ini gitu. Nah hari ini kita tahu Pak Prabowo ketemu dengan Pak Surya Paloh kan. Pak Prabowo menyebut Surya Paloh itu setelah ditetapkan sebagai presiden oleh KPU gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya persaingan pengaruh itu lagi-lagi kembali terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apakah ini sesuatu yang menakutkan? Ya tentu tidak. Karena kalau pengertian menakutkan seperti A dan B, positif dan negatif, itu nggak akan terjadi. Tapi kalau konteksnya adalah sinyal, tanda-tanda bahwa ada kerenggangan, itu lumrah. Jangankan orang dipertemukan dengan kepentingan politik. Orang dipertemukan dengan ideologi yang sama bisa pecah kok. Jokowi pecah dengan dengan PDI Perjuangan padahal ideologinya sama. Bagi saya yang paling dekat dengan Pak Prabowo itu adalah PDI Perjuangan. Maksud saya, oh iya tentu membuat panas karena itu kan bagian dari yang kita sebutkan itu tadi. Bagaimana pengaruh ini lebih dominan. Nah, Pak Prabowo kalau mengundang ketemu dengan Ibu Megawati, ya dengan sendirinya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa lagi di lingkungan mereka gitu loh.
Yang nentuin saya mau ketemu dengan siapa itu ya saya gitu loh kira-kira, bukan Pak Jokowi gitu loh kira-kira itu. Itu yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo. Dengan begitu Pak Prabowo mau mengatakan kepada publik yang menguasai ini koalisi bukan namanya Jokowi tapi namanya Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Ketidakhadiran Gibran Rakabuming Raka saat pidato Prabowo menanggapi hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU atas hasil Pilpres 2024 memunculkan spekulasi adanya kerenggangan hubungan antara ayah Gibran, Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Namun Gibran membantah spekulasi tersebut. Ia mengatakan alasan ketidakhadirannya di Kertanegara pada Rabu malam 20 Maret 2024 semata karena tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo. Siapa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Apa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Ucap dia saat dilontari pertanyaan oleh awak media soal rumor hubungan Jokowi dan Prabowo yang belakangan mulai renggang. Pada hari Kamis 21 Maret 2024, Gibran kembali menegaskan alasan dirinya tidak ikut memantau penetapan pemilu 2024 di Jakarta dan tidak hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara karena pekerjaannya di Solo. Ya, karena saya kan masih kerja sebagai wali kota. Saya kan sudah berkali-kali bilang, pekerjaan wali kota masih saya nomor satukan, ujar dia. Gibran merupakan calon wakil presiden yang menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024. Dalam penetapan pemenang Pilpres 2024 yang diumumkan KPU pada Rabu malam, pasangan Prabowo Gibran menempati urutan pertama atau sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo menyebut dia dan Gibran Rakabuming Raka terpilih atas mandat rakyat Indonesia. Kami akan jadi presiden dan wakil presiden rakyat Indonesia, katanya di kediamannya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Adapun Gibran memastikan akan bertemu Prabowo. Dia juga mengatakan sejauh ini masih selalu berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Nanti ketemu kok, ya tenang aja, katanya. Dia pun meminta agar media tidak memberitakan hal-hal negatif. Tidak perlu memberitakan yang negatif. Tolong jangan memberitakan yang jelek-jelek, tuturnya. Dimintai tanggapannya tentang Surya Paloh yang memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, Gibran juga mengucapkan terima kasih. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sudah memberikan ucapan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melalui sambungan telepon. Hal itu disampaikan Jokowi usai menonton pertandingan Indonesia versus Vietnam. Sudah lewat telepon-teleponan, saya ucapin selamat, ungkap Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 malam, dilansir Detik News. Meski begitu, Jokowi tak menyebut secara pasti kapan ucapannya itu diberikannya. Kita ucapin selamat, lanjutnya. Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya tidak memberikan arahan apapun kepada Prabowo. Menurutnya, Prabowo sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jokowi mengatakan bahwa Prabowo sudah tahu cara menjalankan pemerintahan selanjutnya, bahkan tahu mana pilihan yang baik untuk Indonesia. Gak perlulah memberi arahan, Pak Prabowo sudah tahu mana yang baik untuk negara ini. Saya kira dia sudah tahu, kata Jokowi saat ditanya arahan apa yang akan diberikan ke Prabowo. Diberitakan sebelumnya, Gibran sempat mengaku belum mendapat ucapan selamat dari orang tuanya, Jokowi dan Iriana. Ia mengatakan hanya berkomunikasi dengan Prabowo. Ucapan belum, telepon belum, nanti saja. Ibu Riana nanti saja, ucap Gibran pada Kamis 21 Maret 2024. Saya komunikasi dengan Pak Prabowo saja, katanya.
Selain itu, Gibran juga membantah kabar yang mengatakan hubungan Prabowo dengan Jokowi renggang. Ia malah menegaskan hubungan keduanya lebih erat dari sebelumnya. Tidak ada yang renggang, malah semakin dekat makin dekat. Saben dina ketemu, tiap hari ketemu, ungkap putra sulung Jokowi itu.